presiden kok main sinetron, katanya malah jelek. Bangga menggunakan produk anak bangsa, Gita Betul. Wirjawan. Betul. Ya. Ya. Kemudian juga ada kontak person Anda di sana. Jangan korbankan kepentingan seumur hidup untuk kepentingan hanya 5 tahun. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. 11 kandidat turun gunung mengikuti konvensi untuk bertarung. Dalam suasana demokrasi, orang-orang non-partai menjajakan diri. Laksana sayembara raja, para pendekar menjajal siapa paling perkasa. Dari purnawirawan jenderal hingga pejabat negara, meramaikan lowongan tahta. Tak kala kerja begitu menyita, kita patut mengajak para abdi negara berkaca. Siapa memeriksa kinerja mereka jika presiden justru yang punya titah? Inilah Mata Najwa. Ambisi memimpin negeri. Pemirsa, salah satu pejabat publik yang turut serta dalam konvensi Partai Demokrat demi meraih kursi RI 1 adalah Dahlan Iskan. Seperti apa manuvernya untuk menjadi pemenang konvensi? Telah hadir di studio Mata Najwa Menteri BUMN Dahlan Iskan. Selamat malam Pak Dahlan. Selamat malam, Najwa. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Sama-sama. Pak Dahlan sekarang sudah resmi menjadi bakal calon presiden. Bakal calon kan bukan calon kan ya? Bakal calon presiden. Kan bukan calon presiden. Oh, jadi apa artinya tuh Pak? Anda sudah akan menebak arah pertanyaan saya karena sudah langsung meng-counter bakal calon. Jadi belum merasa calon betulan? Belum. Belum. Ya. Apakah itu artinya berarti tidak akan mundur? Mundur kalau saya suruh milih apakah jadi menteri, meneruskan pekerjaan sebagai menteri, atau memilih konvensi, saya memilih jadi menteri. Jadi kalau sama-sama mundur, seandainya saya disuruh memilih, saya milih mundur dari konvensi. Seandainya ini ya. Anda sendiri merasa sekarang apakah masih bisa maksimal menjalankan tugas dengan sebagai juga peserta konvensi padahal? Rasanya saya seperti biasa saja, artinya saya kan sudah bilang bahwa saya tidak akan kampanye pada hari kerja, tidak akan memasarkan diri, saya tetap bekerja sebagai menteri. Bahkan kalau ini pilihan, kalau ikut konvensi harus berhenti jadi menteri, maka saya kok pilih berhenti dari konvensi ya, gitu. Kalau ini pilihan. Kalau ini pilihan, apakah Presiden SBY sudah meminta Anda itu atau paling tidak Anda akan mengajukan keinginan itu? Ini belum ada apakah ini pilihan atau ini penugasan. Tetapi kalau misalnya saya diminta untuk berhenti sebagai menteri, ya saya berhenti. Karena yang jelas sekarang kan tujuan konvensi adalah memasuki tahapan menjajakan diri Pak Dahlan, supaya dikenal orang. Jadi ada politik pengenalan diri, politik pencitraan. Saya kira yang terbaik mengenalkan diri adalah lewat kinerja ya. Artinya teori marketing juga begitu, diperkenalkan sebagai apapun, kalau kinerjanya kurang baik kan nggak laku juga. Sehingga saya tetap memilih kinerjanya baik, karena ini kan bukan jualan, ini kan memilih pemimpin. Misalnya orang kurang memenuhi syarat sebagai pimpinan, kemudian memasarkan diri, dibilang baik, kemudian orang memilih ternyata tidak baik, kan ketipu pemilih. Dan Anda tidak mau menipu orang, konteksnya itu? Iyalah, artinya kalau memang baik silahkan pilih, kalau tidak baik jangan dipilih, begitu. Padahal tapi kalau kemudian bagaimana bisa meyakinkan publik bahwa Anda tetap fokus mengurusi BUMN yang merupakan portofolio kerja Anda sekarang, dan kemudian tidak lebih malah mengurusi menjajakan diri tadi? Saya kira nggak usah dipilih aja nanti. Artinya kalau orang tahu bahwa saya tidak fokus di pekerjaan, berarti saya menipu, ya jangan dipilih, begitu. Tapi Anda sendiri yakin merasa bisa untuk membagi waktu itu? Artinya begini, saya tidak akan kampanye,
tidak akan memasarkan diri pada jam kerja, pada hari-hari kerja, karena saya juga melarang para direksi BUMN untuk misalnya main golf pada hari kerja, saya juga harus melakukan itu. Jadi ketika sekarang syuting sinetron, itu tujuannya apa Pak? Itu pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu, itu tujuannya untuk konvensi? Itu untuk, enggak, untuk menghibur diri. Kan sinetron pertama kan belum ada konvensi. Ya. Yang semprul itu, yang tiga semprul mengejar surga. Itu kan belum ada konvensi waktu itu. Tapi sudah ada terbersit niatan, wah jangan-jangan ini bisa lumayan nih untuk menambah nanti suara. Saya itu kan, Najwa, saya itu kan tidak punya hiburan apa-apa. Saya tidak main golf, saya tidak main musik, saya tidak jalan-jalan, saya tidak mendaki gunung. Ya sekali-sekali kalau misalnya diminta. Jadi niatnya betul-betul hiburan, main sinetron itu? Sambil pengalaman. Bahwa kemudian dampaknya nanti Dahlan Iskan lebih dikenal orang karena masuk sinetron. Saya itu dampak kira yang alhamdulillah. Banyak orang menilai bahwa malah begini, oh calon presiden kok main sinetron, katanya malah jelek. Oh malah jelek itu ya? Katanya. Tapi Anda kemudian tidak peduli juga kalau dibilang malah jelek? Terserah aja. Karena yang penting lebih dikenal orang. Masa lebih dikenal sih, sama saja rasanya. Masuk sinetron, sama main saja. sinetron yang ratingnya tinggi. Sinetronnya juga sinetron konyol-konyolan. Oh begitu. Kalau bintang iklan juga itu tujuannya apa Pak Dahlan? Main sinetron, bintang iklan. Tampaknya sudah jelas nih arah manuver Dahlan Iskan supaya lebih populer. Kelihatannya begitu ya, kelihatannya. Bukan seperti itu? Enggak lah, kan waktu main iklan itu kan sudah lama sekali. Tidak ada pikiran untuk ikut konvensi. Konvensi ini kan saya tidak mendaftar, saya tidak melamar, kecuali tidak dibolehkan. Siapa yang melarang Pak Dahlan? Karena kita ingat misalnya Mahfud MD ditawari menolak, Yusuf Kala ditawari menolak, Rusri Ningsih ditawari menolak, Dahlan Iskan ditawari mau? Mau dalam pengertian waktu itu kan mungkin tidak diharuskan berhenti sebagai menteri. Nah sehingga saya yakin saya bisa membagi waktu, saya tidak akan mengorbankan tugas sebagai menteri. Kalau ternyata nanti belakangan ada persyaratan harus berhenti sebagai menteri, ya kok dulu kok nggak disebut ya, begitu. Presiden selalu meminta menteri-menterinya untuk fokus bekerja dan tidak kemudian mengurus yang lain. Saya kan fokus. Belum ada aturan tentang berapa dan bagaimana biaya yang akan dikeluarkan oleh peserta konvensi. Anda sudah menyiapkan dana paling tidak atau bagaimana mekanisme uang-uang ini? Kebetulan kan saya seperti tadi, saya tidak ngoyo, saya tidak kemurungsung, saya tidak ngotot, bahkan saya memilih tidak ikut konvensi kalau pilihannya harus berhenti jadi dari menteri misalnya, sehingga saya tidak sampai harus menyiapkan berapa. Nah kalau uang ya punyalah, kalau uang masa nggak punya uang, saya uang kan punya. Tetapi catatan saya 48,8 miliar itu yang terakhir, betul sebanyak itu ya, Pak? LHKPN kalau 2010 itu kan yang dalam bentuk uang, yang dalam bentuk perusahaan kan mestinya lebih dari itu. Berapa Pak, saya boleh tahu? Pejabat publik? Saya nggak pernah ngitung saya. Tidak, karena sempat. Dan bisa dihitung lah. Sempat masuk nomor kalau tidak salah 90 orang terkaya di Indonesia. Nggak tahu ya, terserah aja. Saya pengen juga ikut menciptakan politik murah. Jangan sampai politik kita ini mahal sekali, karena ujung-ujungnya nanti kan cari kembalian. Ya, saya pengen ikut menciptakan itu, nggak terpilih juga nggak apa-apa, tetapi jangan sampai saya ikut menyumbangkan budaya politik yang sangat mahal, akhirnya nanti saya ternyata tidak punya peran apa-apa dalam ikut menciptakan politik dengan biaya murah. Itu saya agak prinsip itu. Padahal tadi Anda katakan yang selain uang, kemudian juga ada perusahaan-perusahaan, termasuk jaringan media Anda yang salah satu yang terbesar di Indonesia. Kalau ada yang menilai bahwa Anda menggunakan jaringan media itu untuk pencitraan 2014? Ya nggak apa-apa orang menilai begitu, tetapi saya punya prinsip yang sangat kuat bahwa media yang digunakan sebagai corong pemiliknya, media itu tidak akan laku.
Itu saya punya prinsip itu. Sehingga saya pesan kepada teman-teman bahwa jangan korbankan Jawa Post Group untuk kepentingan jangka pendek. Pemilihan presiden ini kan, atau jabatan presiden itu kan 5 tahun. Sementara Jawa Post kan untuk seumur hidup. Jadi saya minta jangan korbankan kepentingan seumur hidup untuk kepentingan hanya 5 tahun. Bahwa kemudian ada iklan layanan masyarakat Jawa Post yang inisialnya Demi Indonesia DI. Itu kebetulan saja atau memang dirancang saya kira ada supaya aktivitas, iklan itu tidak sepenuhnya layanan masyarakat karena itu kan iklan aktivitas yang kemudian menghasilkan uang. Jadi itu kebetulan saja mirip-mirip inisialnya Demi Indonesia Dahlan Iskan DI. Ya saya kira begitulah. Tidak. Bisa Dahlan Iskan, bisa Damai Indonesia, bisa. Jadi kebetulan saja DI begitu Pak Dahlan. Saya kira diciptakan, saya kira sengaja diciptakan bahwa DI itu Demi Indonesia. Demi Indonesia. Ya. Kalau dibaca Dahlan Iskan itu ya terserah yang membaca. Saya kira sengaja memang dimiripkan. Sengaja dimiripkan. Kompetitor yang lain, 10 orang yang lain, siapa yang paling berat? Pak SBY menyampaikan bahwa jangan bersikap di antara peserta konvensi itu sebagai kompetitor. Harus sebagai kolaborator, harus sebagai partner untuk sama-sama membesarkan Partai Demokrat. Begitu. Jadi sejak penegasan dari Pak SBY itu, saya tidak pernah menganggap yang lain-lain itu kompetitor. Dan misalnya masing-masing kan punya keunggulan. Pak Gita cerdas, orang yang pandai, ganteng, tinggi, muda, ya dengan keunggulannya dia. Dino sangat cerdas, sangat muda, juga berpandangan global. Saya kira masing-masing punya kelebihannya. Kalau Dahlan Iskan keunggulannya? Ya saya dari keluarga miskin, sangat miskin, pendidikannya rendah, begitu. Itu keunggulan Pak? Ya kan tidak dimiliki oleh yang lain. Padahal kalau kemudian ada yang khawatir akan ada konflik kepentingan, terutama kalau kemudian sebagai menteri menggunakan fasilitas negara yang seharusnya hanya untuk BUMN atau tugas kementerian, tetapi kemudian juga digunakan untuk kampanye. Ya jangan pilih saya. Anda bisa menjamin bahwa tidak akan ada fasilitas negara yang digunakan? Ya sekarang aja saya nggak menggunakan fasilitas negara. Belum ikut konvensi aja saya nggak menggunakan fasilitas negara. Ketika saya nggak menggunakan mobil pribadi, saya nggak menggunakan saya nggak menggunakan simbol. Ketika ke daerah-daerah, Anda kan lagi sering ke daerah nih untuk tujuan memantau BUMN tertentu dan sebagainya. Itu berhenti di situ atau sesuai itu Anda ada aktivitas atau agenda konvensi yang lain? Misalnya kemarin saya ke Ambon, lihat perikanan Nusantara, kemudian lihat pelabuhan. Saya nggak punya aktivitas lain rasanya kemarin, terus diminta kuliah umum di kampus. Kemudian dari itu ke Sorong, kemarin ke Sorong Selatan karena mau bangun pabrik sagu. Kemudian meninjau pelabuhan perikanan karena. Jadi memang Anda atur sedemikian rupa sehingga hanya. Dan itu sejak dulu toh. Tidak ada aktivitas tambahan lainnya. Itu kan sejak dulu, paling senam, memang itu sejak dulu juga, sejak di PLN, saya tiap ke daerah senam, jalan bersama, seperti itu. Dan tidak merasa sekarang waktunya untuk kemudian ada hal-hal yang lain? Enggak. Biarkanlah apa adanya? Iya. Gitu. Saya bertanya di awal tadi sebagai bakal calon presiden akan mundur apa tidak, Anda mengatakan kalau kemudian diminta mundur lebih baik tidak ikut konvensi. Saya mau menegaskan lagi saja ya, Pak. Kalau boleh memilih, saya memilih tidak ikut konvensi. Tapi kalau misalnya Bapak Presiden bilang, kamu ikut konvensi, tetapi harus mundur jadi menteri, ya saya akan mundur jadi menteri. Karena dalam beberapa kesempatan kan Presiden selalu meminta menteri-menterinya untuk fokus bekerja dan tidak kemudian mengurus yang lain. Saya akan fokus. Anda tidak melihat bahwa kemungkinan itu dibaca inkonsistensi seorang presiden ketika meminta menterinya kerja, tapi di sisi lain menitahkan menterinya untuk ikut konvensi? Karena itu saya bilang kalau presiden nanti memerintahkan atau minta saya mundur sebagai menteri, saya akan mundur. Bangga menggunakan produk anak bangsa, Gita Wirjawan. Betul. Ya. Ya. Kemudian juga ada kontak person Anda di sana.